الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita kembali kepada surat Al-Baqarah setelah libur lama dalam bulan puasa yang lalu. Malam ini kita sampai kepada ayat 153. Insyaallah yang akan kita kaji malam ini 153 dan 154. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Diperintahkan untuk mengambil pertolongan dengan kesabaran dan salat. Sebenarnya ayat semacam ini dalam surat Baqarah sudah kita kaji, yaitu persisnya pada ayat 45. Pada ayat 45 juga anjuran berkaitan dengan sabar dan salat. Cuman di ayat 45 itu diakhiri dengan mengenai keutamaan salat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Tetapi pada 153 dengan ayat yang sama, cuman Allah ketika mengakhiri ayat ini membicarakan mengenai kesabaran dan agungnya kesabaran. Kalau 45 diakhiri mengenai salat, kalau 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Diulangi dua kali ayat ini dalam 45 dan 153. Walaupun seperti yang sering kita sebutkan dalam berkali-kali pertemuan dalam tafsir, bahwa ada ayat-ayat Al-Quran sepintas kalau kita melihat ada ulangan, diulangi. Tetapi sebenarnya tidak ada ulangan. Setiap Allah mengulangi ayat, setiap situ mengandung arti yang lain dari arti yang sebelumnya. Seperti yang kemarin juga kita bahas mengenai
Udhkur ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, yang itu juga diulangi oleh Allah 3 kali. Tetapi sekali lagi, setiap ulangan pasti memiliki arti yang berbeda. Kalau dalam 45 berkaitan setelah menganjurkan untuk kita mengambil pertolongan dengan melalui kesabaran dan salat untuk menghadapi segala macam, di situ Allah menekankan berkaitan mengenai salat. Tetapi di ayat 153 ini menekankan mengenai kesabaran, karena 154-nya akan berbicara masalah jihad dan berbicara masalah syuhada fisabilillah dan jihad, sehingga memperoleh kemenangan atau syahid itu memerlukan kesabaran selain pertolongan dengan melalui sholat dan sabar. Dan diulangi juga, ini juga menunjukkan, disebut oleh sebagian mufassirin at-ta'kid li ahammiyatis shalah was sabr fil Quran. Diulangi karena pentingnya berkaitan dengan salat dan kesabaran dalam kehidupan manusia yang hidup di dunia, selalu menghadapi bermacam-macam tantangan, rintangan, musibah dan semuanya, melaksanakan taat atau meninggalkan maksiat, semuanya memerlukan kesabaran dan memerlukan juga ada salat yang akan kita bahas malam ini insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hidup penuh tantangan dan rintangan. Hidup di dunia ini adalah tempat ujian. Allah menciptakan kehidupan semua ini dan dunia semua ini hanya untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang lebih baik dan yang terbaik amal perbuatannya. Diuji dalam apa? Diuji dalam bermacam-macam. Seperti yang pernah kita bahas mengenai kesabaran itu ada 3. Sabar menghadapi musibah dan bencana, sabar menghadapi taat, sabar menghadapi maksiat. Kita hidup di dunia mungkin mendapatkan bermacam-macam cobaan dalam keluarga kita, dalam rezeki kita, dan atau hal-hal yang terjadi alam seperti yang hari-hari ini terjadi pada kita. Atau berkaitan dengan saat kita menjalankan perintah Allah atau saat kita harus meninggalkan larangan Allah, ini juga perlu kesabaran. Dan tanpa kesabaran kita nggak mampu melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau pernah menyebutkan berkaitan dengan sabar selain musibah, bahwa as-sabru sabran, sabrun fil ma'siyah wa sabrun fit ta'ah. Kesabaran dalam melaksanakan, sebagai seorang mukmin mendapatkan taklif dari Allah ada 2. Sabar dalam melaksanakan taat dan sabar dalam rangka meninggalkan maksiat. Dan pernah kita bahas bahwa sabar yang paling sulit adalah sabar meninggalkan maksiat. Orang tertimpa musibah, tidak ada jalan dia untuk nggak sabar. Sudah terjadi, dia nggak sabar pun tetap terjadi musibah itu. Sabar dalam melaksanakan taat agak lebih berat sedikit, tetapi masih orang mampu melaksanakan. Tetapi yang paling sulit adalah sabar meninggalkan maksiat dengan melawan rongrongan syaitan dan hawa nafsu, mampu melawannya, itu puncak kesabaran. Ayat ini ingin menganjurkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Imam Ja'far kalau mau mengomentari ada perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan disebutnya kita sebagai mukmin akan menjadi mudah semua perintah Allah, karena sudah disebut sebagai mukmin, akan melihat kita tidak ada yang sulit. Allah sudah menamakan kita mukmin, kemudian kita diseru. Kata beliau, seruan apapun yang akan diberikan pada kita akan menjadi mudah karena kita sudah disebut sebagai mukmin. Walaupun kalau kita sudah disebut sebagai mukmin, maka jangan kita membohongi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Al-isti'anah minta pertolongan. Karena al-aun al-musa'adah. Artinya Allah ingin mengatakan dalam menghadapi cobaan dunia, dalam ingin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ada 2 hal yang harus kalian tetap pegang. Karena 2 hal ini apabila kalian selalu ingat
dan kalian jadikan sebagai penolong, maka melaksanakan taat-taat yang lain lebih mudah dan meninggalkan maksiat-maksiat lebih mudah. Taat memerlukan kesabaran, maksiat memerlukan kesabaran. Terus sholat. Ternyata Allah ingin mengatakan di sana banyak perintah-perintah yang harus kulakukan, larangan yang harus kulakukan. Untuk mampu meninggalkan melaksanakan perintah itu, jadikan sabar dan sholat sebagai pegangan untuk mampu melaksanakan taat-taat yang lain. Supaya mampu meninggalkan larangan-larangan, jadikan pertama kesabaran dan sholat sebagai pegangan untuk supaya mudah melawan rongrongan hawa nafsu dan syaitan untuk melaksanakan maksiat. Karena itu Allah menggambarkan sholat itu kan yang bisa mencegah kita dari perbuatan jelek. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Artinya Allah mintalah, gunakan sholat sebagai bantuan pertama untuk mencegah semua kelarangan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebagaimana gunakan kesabaran juga untuk mampu meninggalkan larangan Allah dan mampu untuk menjalankan perintah Allah walaupun sesulit apapun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayat ini seakan-akan memberikan kita dua hal dalam rangka menghadapi kehidupan dengan taklif yang Allah berikan sebagai kewajiban perintah if'al wala taf'al dan larangan, atau sebagai dunia tempat ujian dan cobaan. Allah memberikan kita dua senjata untuk dengan dua ini kita mampu melawan semua atau melewati semua cobaan dan mampu melaksanakan perintah dan mampu melawan hawa nafsu dan syaitan. Pertama ialah hubungan erat dengan Allah, al-i'timad ala Allah, yang itu bentuknya salat. Kedua, berbentuk adalah percaya diri. Percaya as-siqatu bidzat, percaya diri bahwa aku mampu melaksanakan dengan cara memiliki kesabaran. Orang kalau tidak memiliki, pertama, dia tidak kembali kepada pegangan teguh kepada Allah, dia nggak bisa melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan dalam melaksanakan taat ini, sebenarnya itu murni bimbingan dari Allah. Bagaimana kita bisa taat kalau bukan Allah yang memberikan bimbingan pada kita? Itu yang kita baca setiap habis pengajian. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Pertama yang kita minta adalah diberi bimbingan dan taufik untuk mampu melaksanakan taat. Setiap hubungan kita tambah dekat kepada Allah, setiap taat kita tambah banyak kepada Allah. Karena hubungan tadi akan membawa kita mencintai Allah sehingga melihat perintah Allah bukan beban, tapi menyahuti perintah Allah dengan senang. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk ke gunung untuk menerima beberapa wahyu, ditentukan waktunya, tapi Nabi Musa datang sebelum waktunya. Dan Al-Quran menceritakan karena mendapat perintah itu ada syauq, rindu dia untuk cepat-cepat melaksanakan, sehingga ketika ditanya jawaban Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku keburu-buru cepat untuk aku meraih kerelaanmu. Ketika orang memiliki hubungan dekat dengan Allah dengan bentuk salat, maka salat itu yang akan, karena itu orang disebutkan nanti dalam hari kiamat itu pertama yang dilihat salat. Kalau salatnya genah, semuanya genah. Dan dalam kehidupan kita pun begitu. Kalau salat kita ini genah, kita jaga waktunya, rukun, khusyuk dan semuanya, pasti akan kita memperoleh genah. Silahkan Anda baca dalam Al-Quran. Setiap Allah membicarakan hal-hal tertentu mengenai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan gelisah, takut, kikir dan macam-macam, selalu Allah memberikan pengecualian. Illal musallin, orang-orang yang ahli salat nggak kena begini. Khuliqal insan jazua idza massahu syarru manua wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Karena apa? Ada i'timad dengan Allah, enggak pernah gelisah ketika mendapatkan cobaan, enggak pernah akan kikir ketika memiliki harta. Illal musallin.
Dan silahkan baca pewaris Firdaus dalam surat Mu'minun, pasti Allah sebutkan mereka adalah siapa orang-orang yang beruntung. Sifat pertamanya orang yang melaksanakan salat, dan sifat akhirnya yang melaksanakan salat. Tengah-tengah beberapa sifat ini akan mampu dilakukan kalau yang pertama itu genah, yaitu as-salah. Qad aflahal mu'minun, pertama alladzina hum fi salatihim khasyun. Karena itu wasta'inu, wahai orang-orang yang beriman, di pundakmu ada perintah-perintah Allah yang begitu banyak, larangan-larangan Allah begitu banyak. Untuk mampu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu, mintalah pertama pertolongan dengan melalui as-salah, al-i'timad 'ala Allah. Kedua, al-i'timad 'ala dzat, yaitu kesabaran, 'ala nafs. Karena kalau orang tidak memiliki kesabaran, orang yang nggak memiliki kesabaran itu nggak percaya diri. Orang yang percaya diri, aku akan diberi kemenangan oleh Allah, aku dalam jalan yang hak, saya dalam melaksanakan perintah Allah, saya bersama Allah. Orang yang memiliki salatnya kuat, kemudian percaya diri dengan kesabaran, dia digertak dengan model apapun dia tenang. Karena apa? Dia yakin, percaya dirinya. Bukan orang yang saya maksud percaya diri lupa pada Allah, tidak. Tapi percaya diri ini datangnya setelah i'timad 'ala Allah, setelah percaya kepada Allah. Tanpa ada kesabaran, orang nggak bisa melaksanakan taat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita baca sejarahnya dengan beberapa para pengikut-pengikut setianya, ketika melawan musuh-musuh Allah, baik ketika di Badar, ketika di Uhud, ketika di Ahzab, ketika di Tabuk, semua itu kita menemukan bahwa orang-orang yang betul-betul setia sama Rasulullah, mereka memiliki ini. Ada kepercayaan dengan percayaan diri yang mutlak, datangnya setelah mereka percaya dengan Allah, maka tidak pernah akan mundur. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Itu ketika dikatakan pada mereka, orang-orang semua berkumpul ingin menyerbu kalian, ini ancaman, bukan menjadikan mereka takut, tapi fazadahum imana, mereka tambah yakin. Ketika mereka dikepung di Ahzab, perang Khandaq, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Begitu banyak semua mengepung mereka, tapi mereka tambah yakin. Karena apa? Ada i'timad 'ala Allah ketika mereka berhubungan dengan Allah, yang terdepan as-salat, dan ketika mereka memiliki kesabaran sehingga percaya diri. Insya Allah dalam semua kehidupan kita, kita perlu dua ini apapun yang akan kita lakukan. I'timad 'ala Allah wa i'timad 'ala nafs. Dan orang yang i'timad 'ala nafs, percaya diri, dia nggak gampang mengeluh, nggak gampang mengharapkan pertolongan orang, nggak gampang dia DP ngemis yang lain, tidak. Dia punya kepercayaan Allah, kemudian dia sabar melaksanakan apapun karena dia yakin aku dengan kesabaran akan sampai. Karena itu kemudian Allah mengulangi 2 kali, 45 dalam Al-Baqarah dan 153 juga dalam Al-Baqarah, untuk menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Walaupun ada yang menafsirkan as-sabr di sini puasa, sehingga disebutkan ista'inu bis-sabri was-salah, artinya ngambillah, mintalah pertolongan dengan lewat puasa dan lewat salat. Karena puasa itu juga memerlukan kesabaran. Tapi sebenarnya mutlak, termasuk puasa itu kesabaran. Tapi mutlak kesabaran adalah yang diperintahkan kita, untuk Allah merintahkan kita untuk selalu kita berpegang dengan kesabaran itu, dan kita persenjatai diri kita dengan senjata kesabaran. Baru kita bisa tahan banting dalam semua hal. Kalau enggak bisa maju orang. Dan sabar itu, saya nggak ulangi lagi ya, sering kita sebutkan masalah kesabaran. Tapi Imam Ali, beliau pernah menyebutkan dalam artinya, tidak ada makanan yang kumakan
kurasakan nikmatnya, lezatnya seperti menelan kesabaran. Sehingga kemudian disebutkan dalam beberapa syair, bait syair orang berkata, as-sabru kas-sabiri murrun madaqatuhu walakinna ta'mahu ahla minal asal. Sabar itu seperti jadam. Sobir itu bahasa Arabnya as-sabru, kesabaran. Kalau sobir tulisannya sama, sod, ba, ro, bacanya sobir, itu jadam. Jadam itu sesuatu yang pahit. Dibilang sabar itu seperti jadam, pahit rasanya, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Dan kesabaran ini Allah harus kita yakini ya, Allah ini tidak pernah memaksa hambanya dengan sesuatu yang hambanya gak mampu melaksanakan, itu mustahil. Jadi ketika Allah mengatakan kesabarannya, memang ada batasnya, batas-batas tertentu Allah datangkan pertolongan bagi kita untuk mencabut kesabaran tadi. Pasti. Jadi kalau Allah mengatakan sabarlah, 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 bukan berarti kemudian kita disuruh sabar terus sampai kapan ya Allah, itu jangan. Itu pasti Allah Maha mengetahui kapan pada waktu tertentu dia manusia sudah nggak mampu lagi kesabaran, di situ Allah akan mendatangkan pertolongannya. Ada satu cerita, seorang wanita datang pada Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata, ya Imam, anakku hilang dari rumah, nggak kembali. Sudah ku cari kemana-mana nggak pernah ketemu. Tolong doakan ya Imam supaya kembali. Seorang ibu kehilangan anaknya. Kata Imam Ja'far, isbiri, sabarlah kamu. Sampai berjalan berbulan-bulan, dia datang lagi, ya Imam tolong doakan supaya kembali anakku, aku merindukan anakku. Imam kedua kali yang menjawab, isbiri, sabarlah. Sampai waktu yang cukup lama, datang perempuan ini nangis di hadapan Imam. Imam ketiga kalinya Imam berkata, isbiri, sabarlah. Wanita itu teriak, nafida sabri ya Imam, telah habis kesabaranku wahai Imam. Ketika dia teriak telah habis kesabaranku, kata Imam, kembalilah, anakmu akan datang. Dia pulang ke rumahnya, baru dia duduk belum lama, datang anaknya. Gembira, setelah gembira dipeluk, dia datang ke Imam teriak, ya Imam, anakku datang. Ketika kamu mengatakan pulanglah, anakmu bakal datang. Benar datang. Apakah engkau tahu gaib ya Imam? Apakah kamu ini tahu ilmu gaib? Kata Imam, tidak. Tapi aku ketika mendengar engkau berkata telah habis kesabaranku, aku yakin pasti Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Pasti. Jadi kalau ketika Allah mengatakan bersabarlah, bersabarlah, ketika kita mengiyakan, mengikutkan kesabaran, kita telan pahit-pahit, tapi pada batas tertentu Allah Maha mengetahui ketika telah nggak mampu lagi kita sabar, mustahil Allah akan membebani kita sesuatu kita yang nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah memaksa seseorang, satu jiwa, kecuali dengan sesuatu yang mampu ia pikul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Terus innallaha ma'as-sabirin. Dalam beberapa riwayat Imam Rasulullah itu disebutkan dalam beberapa riwayat, idza hazabahu amrun ay ishtadda alaihi fazi'a ila shalah. Rasulullah kalau menghadapi sesuatu yang problem besar, sulit, apa sesuatu kejadian yang besar, musibah semuanya, itu langsung beliau salat. Idza hazabahu amrun ishtadda alaihi amrun fazi'a, beliau pergi ke salat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam riwayat di Kafi dari Abi Basir, Al-Kafi meriwayatkan dari Abi Basir dari Abi Abdullah alaihi salam bahwa Imam Ali, kana Ali alaihi salam idza ahalahu syai'un fazi'a ila shalah thumma tala hadhihi al-ayah wasta'inu bis-sabri was-salah. Begitu disebut dalam kitab tafsir As-Safi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib kalau menghadapi sesuatu yang sulit masalah, cepat-cepat beliau sholat. Setelah sholat beliau baca ayat ini,
wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi kita kalau ada sesuatu, dan hidup nggak pernah lepas dari sesuatu musibah balap atau masalah yang berat kita hadapi, kita hendaklah berhubungan dengan yang memiliki langit dan bumi, yaitu dalam salat. Ada kadang-kadang orang punya problem, perginya keliru, melakukan hal-hal yang syirik atau melakukan hal-hal yang nggak mampu diterima oleh akal, atau menghilangkan problemnya, maaf, dengan melanggar perintah Allah, menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, menggunakan obat-obat yang dilarang oleh Allah dengan alasan supaya nggak mampu menghadapi itu bukan penyelesaian, tapi itu membuka pintu masalah lebih besar dari masalah yang pertama. Tapi kalau ada masalah, mintalah pertolongan dari Allah untuk menyelesaikan masalah itu lewat sabar dan lewat salat. Artinya hubungan dengan Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Terus Allah akhiri, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa artinya Allah bersama? Jangan pernah dipahayangkan bersama di tempat segala macam, tidak. Artinya bersama di sini ada dua hal. Pertama, bersama artinya Allah ma'as sabirin, artinya Allah ma'ahum bil ma'unati wan nasri. Allah bersama mereka untuk memberikan pertolongan dan kemenangan. Itu artinya, arti pertama, Allah bersama orang sabar, kebersamaan Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan. Kedua, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Kebersamaan Allah dengan orang sabar dengan apa? Dengan bitasdid wa taufiq, dengan menuntun orang itu untuk melakukan perbuatan baik, untuk membimbing dia supaya bisa melaksanakan hal-hal yang indah. Karena Allah berfirman dalam ayat lain, wa yazidullahu alladhina tadau huda. Allah akan memberikan tambahan orang yang memiliki petunjuk, tambah diberi petunjuk oleh Allah. Atau walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, atau innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Innallaha ma'as sabirin, arti pertama, Allah bersama orang-orang yang sabar dengan untuk memberikan pertolongan dan kemenangan. Allah bersama orang-orang yang sabar untuk memberi bimbingan kepada mereka agar mampu melakukan hal-hal yang terbaik. Dan selalu orang sabar ini dapat jalan keluar yang indah. Yang awalnya mungkin orang mengejek dia, melakukan hal-hal semacam, tapi akhirnya dia pasti memperoleh kemenangan. Karena itu Al-Quran juga memberikan selalu kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berbuat sabar. Ada kabar gembira untuk mereka. Karena itu kemudian kesabaran dalam Al-Quran satu pahala yang tidak ada ukurannya. Ada pahala itu 10 kali lipat, 18 kali lipat dalam riwayat orang mengutangi orang, 700 kali lipat dalam amal dalam fisabilillah, jihad jalan Allah, berinfak sabilillah, dan macam-macam. Kecuali sabar, nggak ada batasnya. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala orang-orang yang sabar ini tanpa ada hitungan. Tanpa ada hitungan. Wasta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Allah dahulukan sabar, karena sebenarnya melakukan sholat dan semua perintah Allah, meninggalkan semua maksiat ini sebenarnya pertama memerlukan kesabaran dulu. Tanpa ada kesabaran nggak mampu. Anda masih belum selesai berbicara dengan tamu Anda, datang perintah Allah waktu untuk sholat, harus Anda sabar meninggalkan mereka untuk sholat. Anda masih tidur enak, datang waktu untuk masuk sholat subuh, Anda harus bangun, sabar, bangun, meninggalkan ngantuk, melawan ngantuk. Ini perlu kesabaran, dan sebenarnya dalam semua melaksanakan taat, batas-batas tertentu begitu kita memiliki untuk melaksanakan taat memerlukan kesabaran.
kecuali ada tahapan-tahapan manusia-manusia mulia, manusia-manusia suci yang mereka melihat perintah Allah bukan beban. Mereka akan melaksanakan perintah Allah itu dengan berlomba, seperti yang pernah kita bicarakan berapa bulan yang lalu ketika sampai pada ayat-ayat sebelumnya, ketika kita membicarakan Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wa alihi assalatu wassalam. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Dan berkaitan bersama Allah, saya tidak akan ulangi lagi, sudah sering kita membawakan beberapa ayat Al-Quran sebelum ayat-ayat ini, bahwa ketika orang merasa selalu dengan Allah, bersama Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, akan memperoleh pertolongan dari Allah, maka dia adalah akan hidup dengan tentram, tidak pernah akan gentar dalam kehidupannya. Dan pernah kita bawa contoh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya. Ayat berikutnya 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Jangan kalian berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu selesai, mereka mati. Tapi mereka sebenarnya mereka hidup. Tapi kalian tidak tahu, nggak merasakan kehidupan mereka. Karena itu ada yang menyebutkan para mufassirin begini, 153-nya disuruh sabar dan sholat. Sabar apa? Ada yang mengatakan sabar ayat berikutnya berkaitan para syuhada, artinya sabar untuk jihad di jalan Allah. Walaupun sebenarnya dalam semua hal harus sabar, tapi memang jihad lebih memerlukan kesabaran. Jihad, orang akan berpisah dengan hartanya, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya, berpisah dengan semua kekayaannya. Ini memang memerlukan kesabaran. Kalau enggak, Al-Quran pernah menggambarkan bagi mereka orang-orang yang ketika diajak jihad mereka tidak mampu. Mereka disebut oleh Al-Quran seakan-akan bumi ini memberati mereka. Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Kenapa kalian kalau disuruh pergi untuk menuju jihad kalian diberatkan oleh bumi? Sayyid Qutb pernah menggambarkan, saya pernah menggambarkan ayat ini, kata beliau dalam kitab Taswirul Fanni beliau, seperti orang yang mau terbang dengan alatnya itu, tapi kakinya diberi beban yang berat, besi yang berat, sehingga nggak bisa terbang, dia terus diberatkan oleh bumi. Bumi ini apa artinya? Zinatul hayatid dunya. Karena itu jihad memerlukan kesabaran, mutlak memerlukan kesabaran. Memang ista'inu bis sabri dalam semua kewajiban, lakin fil jihad khususnya. Dan di sini ada dua jihad. Karena jihad yang di luar itu nggak pernah akan terwujud sebelum kita mampu jihad yang di dalam. Kata Sayyid Qutb, al jihad jihadan, jihad dakhili wa jihad khariji. Jihad itu ada dua, jihad di dalam dan jihad di luar. Jihad di dalam itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Ini perlu kesabaran, puncak kesabaran. Karena jihad yang di luar itu tidak akan terwujud kalau kita belum mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalau di 169 Ali Imran agak mirip ayatnya semacam ini, tapi di sana juga Allah menyebutkan bahwa orang-orang syuhada itu tidak mati. Saya akan bacakan ayatnya, baru kita akan kembali kepada ayat yang kita akan bicarakan hari ini. 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Jangan kalian menyangka, mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan memperoleh rizki mereka. Mereka gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dengan kelebihan-kelebihan Allah. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang setelah mereka.
generasi berikutnya agar mereka jangan takut dan jangan sedih. Mereka selalu memberikan kabar gembira mengenai anugerah-anugerah Allah, pemberian Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah tidak pernah mensia-siakan orang-orang yang melakukan perbuatan baik atau orang beriman. Quran ini sering membawa istilah yang di luar pemahaman manusia yang biasa yang dialami dalam kehidupan hariannya. Bayangkan kita selalu melihat orang itu hidup dengan ruh dan jasadnya berjalan seperti kita sekarang sedang hidup. Kemudian kita sering melihat kemudian orang telah mati. Artinya mati itu telah berpisah jasad dengan ruhnya. Kita sebut ini mati, selesai. Maka ada hukum dalam Islam bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mati. Kita mandikan, kita kafani, kita salati, kita kebumikan dan macam-macam. Tetapi ada lagi arti berbeda. Kita melihat depan kita seorang mujahid di jalan Allah tergeletak terbunuh, darah mengalir, mungkin dia juga terpenggal dari kepalanya di hadapan kita. Dia telah tidak ada, berpisah dengan rohnya. Tetapi Allah pertama dalam Ali Imran berkata dalam surah Al-Baqarah 154, jangan kamu katakan mereka itu mati. Dalam surat Ali Imran 169, jangan sekali-kali menyangka, jangan berkata mati, menyangka ini mati dilarang oleh Al-Quran. Jangan, mereka hidup. Ini Allah ingin menjelaskan kepada kita besarnya kedudukan para syuhada di sisi Allah, besarnya kedudukan orang yang meninggal dan mati di jalan Allah, sehingga tidak boleh disebut mati. Dan tidak boleh kita menganggap saja, nggak boleh lah tahsaban, jangan dianggap. Wala taqulu liman yuqtalu. Bedanya dalam Al-Baqarah pakai fi'il mudhari', di Ali Imran pakai madhi. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Para mufassirin menyebutkan sebab nuzul ayat ini adalah ketika Allah membicarakan mengenai ashabu Badar, orang-orang yang gugur, para syuhada di peperangan Badar. Para mufassirin menyebutkan mereka itu 14 orang. 6 dari kaum muhajirin, 8 dari kaum ansar. Mereka semua gugur di jalan Allah. Sebagian orang-orang yang di luar muslimin dan sebagian orang-orang yang baru kenal Islam, mereka berkata, mat fulan, udah mati orang-orang kemarin itu, 16 orang itu, udah nggak sempat lagi hidup dengan kita, nggak sempat lagi begitu. Turun ayat ini, jangan kalian berkata mereka itu mati, jangan. Ini sebab nuzul ayat ini. Cuman ayat ini selalu, ini sebabnya, tapi umum, bukan hanya untuk para syuhada Badar, tapi untuk seluruh syuhada sampai hari kiamat. Mereka yang gugur di jalan Allah, kita tidak boleh menganggap mereka mati. Kita nggak bisa mengatakan mereka telah mati. Bagaimana mereka nggak mati? Roh mereka telah berpisah dengan jasadnya. Kita kan faham kehidupan itu ada bermacam-macam. Seingat saya waktu kita membicarakan mengenai arti syahadah dalam perjuangan Karbala, kita pernah membicarakan arti syuhada dan arti bagaimana arti kehidupan dalam Islam ini. Tapi hakikatnya sebenarnya kehidupan yang kita lihat ini adalah, yang kita fahami dan Al-Quran menceritakan pada kita adalah ada 3. Kehidupan manusia yang hidup dengan jasad dan rohnya, dia bisa memiliki kekuatan bergerak, berjalan dan semua seperti kita ini, yaitu kehidupan yang zahir yang kita alami. Kedua, ada kehidupan dengan namanya nggak pernah habis. Haya bidzikr, selalu dikenang kehidupannya. Seperti yang terjadi pada manusia-manusia besar, para pahlawan, orang-orang yang punya jasa, mereka nggak pernah mati. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari para ulama dan perbedaannya ulama dengan yang memiliki harta, beliau berkata, halaka khuzanul amwal wa hum ahya wal ulama ubaqu. Halaka khuzanul amwal wal ulama ubaquna ma baqiyad dahr. Mereka para penumpuk-numpuk harta
mati. Sementara ulama hidup selamanya. Apa artinya ulama hidup selamanya? Jasadnya sudah terkebumikan, nggak hidup tengah-tengah kita, tapi tetap dikenang, namanya tetap ada, tidak pernah terlupakan. Ada kan orang syair pernah berkata begini, daqatu, saya tulis kemarin dalam beberapa muthalah yang saya sempat, ada seorang syair berkata begini, dan bait syair keduanya kita sering hafal. Daqatu qalbil mar'i qailatan lahu innal hayata daqa'iq wa thawani fahfad li nafsika ba'da mautika dhikraha fadzikru lil insani umrun thani. Denyutan jantung seseorang selalu berkata, teriak kepadanya, ketahuilah bahwa kehidupan itu cuma beberapa detik, beberapa menit. Terus maka jagalah untuk dirimu, jiwamu, setelah kematianmu jagalah namanya, karena mengenang, dikenang nama setelah kematian itu merupakan umrun tsani, umur yang kedua. Coba kita lihat ulama yang kita pelajari buku-buku mereka, yang kita sebut selalu nama-nama mereka, mereka hidup. Ini kehidupan kedua, bidzikr disebut sanjung. Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran pernah menyebutkan, memberikan isyarat semacam ini ketika beliau bersebut waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan selalu dikenang. Kemudian sebagian ulama ketika mereka memberikan arti, beberapa arti kenapa salawat itu setelah Allah Rasul mengajarkan kama sallaita ala Ibrahim, antara lain ada beberapa jawaban, antara lain karena memang Ibrahim pernah mohon kepada Allah agar selalu diabadikan dan dikenang namanya waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Terus kehidupan ketiga, kehidupan akhirat yang gak mampu kita bayangkan. Kehidupan akhirat yang gak mampu lagi, sudah itu alam yang lain. Nanti kalau kita membaca Al-Quran kita akan menemukan sebenarnya hakikat kehidupan itu bukan sini. Kita ini cuma masih transit sekarang. Karena itu ketika Allah membicarakan hakikat kehidupan, Allah hanya berfirman, wa inna daral akhirata lahiya al hayawan. Pakai takkid bermacam-macam ini, inna, la, semuanya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Karena itu kita membaca dalam surat Fajar, ketika orang telah dilihatkan neraka jahanam di hadapan dia, dilihatkan macam-macam, teriakannya dia begini, ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu aku persiapkan untuk kehidupanku sekarang ini. Artinya dia menganggap seakan-akan kemarin itu belum hidup saya, ini baru kehidupan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Terus ada lagi nanti kehidupan di luar tiga ini, kehidupan yang gak mampu dikira, gak bisa dilihat, yang pernah disebutkan oleh Al-Mizan Al-Lamah Tabatabai. Ada kehidupan yang berbeda. Seorang mukmin itu hidup, tapi yang kafir pun hidup, sama-sama hidup. Hidupnya apa? Kita punya ruh, punya jasad, bergerak, makan, jalan, semua. Mukmin begitu, yang kafir sama. Tetapi Allah dalam Al-Quran menyebutkan si mukmin ini, si kafir ini, kalau dibandingkan si mukmin, maka kafir itu mayit menurut Al-Quran. Mayit, mati. Afaman kana mu'minan afaman kana mayitan fa ahyainahu. Dalam surah Al-An'am, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Al-Imam Shadiq menafsirkan ayat ini, afaman kana mayitan ay kafiran fa ahyainahu ay fahadainahu ilal Islam. Hidupnya ketika dia muslim. Ada orang melek, melihat, tapi menurut Al-Quran dia buta. Ada kehidupan, tetapi ada kehidupan si mukmin memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh si kafir. Karena kalau bicara hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, jin hidup, iblis hidup, manusia hidup, mukmin kafir hidup. Tetapi mukmin di samping kehidupan jiwanya ada, rohnya ada, jasadnya ada, punya kehidupan yang lain yang ia rasakan
diperintahkan dengan Allah. Itu yang Allah sebutkan, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal saleh, seorang mukmin, lelaki wanita, kami akan berikan kami akan hidup dengan kehidupan yang baik. Diberi kehidupan apa lagi? Jasadnya, rohnya masih ada, belum mati, ada kehidupan yang berbeda. Selain 3 tadi. Berkaitan dengan seorang mati syahid di jalan Allah. Kenapa orang mati syahid dilarang oleh Al-Quran disebut mati? Bahkan kita anggap mati saja tidak boleh. Bahkan Allah langsung menyebutkan bal ahya, tapi mereka itu hidup. Ayolah ikhwah. Pertama, orang yang berjuang untuk menegakkan keindahan, kesucian, keadilan, kebenaran, maka ia akan hidup dengan kebenaran itu, karena kebenaran nggak pernah mati. Kebenaran nggak pernah mati, karena kebenaran itu milik Allah. Fal haqqu, kebenaran, yabqa bi baqail haq, kan kekal dengan pemiliknya yaitu Allah. Karena itu Allah menamakan datnya dengan al-haq. Dzalikumullah rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka yang memperjuangkan kebenaran, maka ia akan hidup terus sebagaimana kebenaran akan selalu hidup. Kedua, para syuhada ini memberikan kehidupan untuk yang lain. Maka yang memberikan kehidupan untuk yang lain, maka mereka tidak boleh dianggap mati, harus dianggap hidup, karena kehidupan yang lain ini karena mereka. Bagaimana bentuknya syuhada memberikan kehidupan? Bukankah para syuhada yang meluruskan jalan dan yang melicinkan jalan bagi kita untuk mampu melaksanakan perintah Allah, untuk mampu berpegang teguh dengan Islam? Kalau bukan karena jasa darah para syuhada mulai zaman Rasulullah yang memperjuangkan kebenaran sampai datang Abi Abdillah ketika di Karbala, dan sampai para syuhada, kalau bukan karena perjuangan mereka para syuhada, mungkin kita nggak menemukan Islam kita. Kita hidup ini karena perjuangan para syuhada. Karena itu yang menghidupkan kebenaran akan hidup dengan kebenarannya, dan akan menghidupkan yang akan menghidupkan kebenaran. Maka mereka hidup. Ketiga, mereka ini bukan cuma memberikan kita, melicinkan jalan kita untuk bisa berpegang teguh dengan hak, tidak. Mereka menghidupkan yang ketiga. Apa artinya? Mereka menjadikan para generasi berikutnya menjadi berani, menjadi mampu mempertahankan kebenaran karena melihat jasa para syuhada. Orang kalau disebutkan para syuhada, perjuangan para syuhada, orang disebutkan perjuangan Karbala, disebutkan syuhada Badar, pemberani di Badar bersama Rasulullah, diingatkan perjuangan Karbala. Ini merupakan cas orang tambah berani, tambah kuat, sehingga seakan-akan para syuhada itu menghidupkan ruhul jihad, mengembalikan kembali jiwa jihad di tengah-tengah umat Islam, sehingga mereka nggak boleh disebut. Karena itu Rasulullah ketika mengomentari Sayyidus Syuhada Abi Abdillah Al-Husain, beliau mengatakan, inna liqatli waladil Husain hararah fi qulubil mu'min la yanfud. Pembantaian putraku Husain tetap akan membara di hati setiap orang mukmin, tidak pernah padam. Ini para syuhada. Dan yang berjuang sampai mati menghidupkan orang-orang yang di belakang mereka, bagaimana disebut mereka mati? Kalau kita di hadapan kita ada satu pokok pohon besar, semua pokok ini kita persiapkan, kita cangkok, kita persiapkan untuk kita cangkok di satu pohon ini berpuluh, kemudian kita tebangi semua yang tercangkok, kita tanam, terakhir pohon itu mati, kita habiskan sekali. Kita mengatakan pohon yang besar tadi nggak mati, karena dia mati setelah menghidupkan ratusan bahkan ribuan pohon yang semuanya diambil dari batang-batang kecil yang tadinya ada melekat di pohon yang besar itu. Maka
pohon satu itu mati tapi menghidupkan ratusan, yang satu sebenarnya nggak disebut mati karena dia telah menghidupkan. Atau benih kita masukkan kita tanam dalam tanah, tanam dalam benih. Kemudian benih ini akan menjadi tumbuh-tumbuhan yang besar, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buahnya. Maka benih yang kita tanam di dalam bumi itu tidak mati dan nggak pernah akan mati karena menghasilkan tumbuh yang besar. Para syuhada semacam itu, mereka berkorban, tapi darah mereka sedang menyirami perjuangan kaum mukminin sehingga semua subur perjuangan di mana-mana karena darah para syuhada. Untuk itu Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Mereka hidup walakin la tash'urun, tapi kalian enggak tahu. Dari 154 Baqarah ini cuman Allah mengakhiri walakin la tash'urun. Kalian nggak menyadari, nggak merasakan kehidupan mereka. Tapi di ayat tadi yang saya baca 169 Allah perinci, ahya'un inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mendapatkan rizkinya. Terus farihina bima atahumullah, mereka selalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Terus yastabshirun, memberi kabar gembira kepada generasi berikutnya, jangan takut, jangan sedih. Kehidupan yang mana mereka? Ayyuhal ikhwah. Pertama, kehidupan hak itu masih tetap hidup, maka penegak hak tetap dianggap hidup dan gak pernah mati. Kedua, nama harum mereka selalu diingat sehingga mereka gak pernah mati, para pahlawan. Ketiga, kehidupan barzah. Orang berkata, selain syuhada juga hidup di alam barzah. Iya, sama-sama hidup. Tetapi apa artinya kehidupan bagi para syuhada? Kehidupan yang memiliki kelebihan yang disebut oleh Al-Quran bifadlin, kenikmatan dari Allah. Ya farihina, gembira, kehidupan tapi berbeda. Nanti jadi mereka itu nggak ada jasadnya sama kita, tapi roh mereka masih hidup. Roh selain para syuhada hidup, iya hidup tapi beda. Kehidupan yang memperoleh kemuliaan di sisi Allah, kehidupan yang telah mencicipi surga Allah sebelum mereka masuk surga hakiki. Karena di dunia ini ada orang hidup, sama-sama hidup, tadi saya sebutkan, tapi oleh Allah dianggap mati. Bahkan yang nggak dianggap mati, ada orang hidup di dunia tapi hidupnya semua dengan kesengsaraan, semua dengan tertindas dan semuanya, maka sebenarnya dia ini sudah mati walaupun belum berpisah dengan jasadnya. Di alam barzah pun begitu, sama-sama hidup, tetapi para syuhada memiliki kehidupan yang berbeda. Ini yang disebut oleh pintu kota ilmu Rasul, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ketika beliau mengatakan, innal qabra raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Bahwa kuburan alam barzah itu imma antara dua, kuburan itu antara dua, taman dari taman-taman surga atau percikan dari api neraka. Setiap hari Fir'aun ini disodorkan siksaan Allah. Surga hakikat nanti di surga, di alam akhirat. Tapi di barzah ini Allah sudah berikan bau dan kenikmatan surga bagi para syuhada. Tetapi antum akan saya bawa, dan ini pernah kita kaji, tapi saya lupa, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, waktu kita mempelajari tafsir surat Yasin. Kita masih ingat cerita Habib An-Najjar, seorang mukmin yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3, yaitu ada Habib Najjar, ada mukmin ahli Fir'aun, dan ada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian beliau berkata, wa huwa afdaluhum. Habibun Najjar yang disebut oleh Al-Quran ketika mati syahid. Akan saya kembali kepada ayat 27. Saya akan singkat ketika dia mulai membela para utusan Allah.
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Habib Najjar ini adalah yang datang dari ujung kota, kemudian membela para utusan Allah. Yang utusan Allah itu telah dibohongi oleh orang kampung sekitarnya. Habib Najjar meminta agar mereka mempercayai para rasul Allah. Tapi mereka orang-orang menolak. Habib Najjar berdakwah, ditolak, sampai akhirnya Habib Najjar dibunuh. Ada yang dikatakan dia dilempar sampai mati, ada yang diinca-inca oleh beberapa orang bareng sampai mati dalam incaan Habib Najjar. Tetapi anehnya begini, dan ini kemuliaan para syuhada. Begitu dia mati syahid, karena dia teriak melawan mereka, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Begitu dia dibunuh, Allah enggak mengatakan fastushhida, mati syahid. Begitu ia mati, Allah spontan mengatakan qilat khulil jannah. Allah enggak mengatakan dia syahid, tapi Allah langsung mengatakan akan dikatakan kepadanya masuklah surga. Dekatnya jarak ke surga bagi para syuhada. Takbirnya Allah, bahasa Allah dalam Al-Quran ketika membicarakan kesyahidan dan kematian Habibun Najjar, enggak membicarakan kematiannya, tapi langsung membicarakan qilat khulil jannah, dikatakan masuklah surga. Ini surga ini saya katakan surga disebut jannah barzakh. Qilat khulil jannah. Rasulullah kalau mengomentari Habib Najjar ini beliau mengatakan da'a qaumahu fil hayati wa ba'dal maut. Dia tetap berdakwah di tengah-tengah kaumnya ketika hidup dan setelah mati masih berdakwah. Qilat khulil jannah. Allah pertama ini. Jadi jaraknya para syuhada ke surga ini begitu cepat. Kita masih ingat ya, malam Asyura ada beberapa pengikut Imam Husain bergurau di hadapannya musuh ribuan, bergurau. Ada yang negur, kamu bergurau, lihat musuh-musuh Allah ini bukan waktu untuk bergurau, bukan waktu untuk tertawa. Dia menjawab sambil tertawa, kenapa saya nggak gembira? Antara kita dengan surga cuman malam ini saja, malam ini habis ke surga. Qilat khulil jannah, qilat khulil jannah. Ini para syuhada. Qilat khuli al-jannah pertama. Terus, tetapi para syuhada kalau tadi di Ali Imran mereka berdakwah yastabshirun, mereka selalu memberikan kabar gembira kepada generasi berikutnya untuk berkata la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih memperjuangkan kebenaran. Habibun Najjar qilat khulil jannah, spontan dia berkata qala ya laita qaumi ya'lamun. Coba umatku ini tahu apa yang ku peroleh setelah mati syahid ini. Terus bima ghafarali, apa yang Allah berikan padanya, Allah ampuni dosanya. Terus waja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan tergolong orang-orang yang mulia. Mukram dalam bahasa Al-Quran ini memang banyak orang mulia, orang jadi mulia, orang terhormat, tapi selalu digandengkan dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Artinya dia akan memperoleh kemuliaan kalau ia takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuman ada dua golongan yang dimuliakan oleh Allah tanpa ada syarat, tanpa ada embel-embelannya takwa, langsung distempel mereka mulia. Pertama, para malaikat-malaikat Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 26-27. Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mutlak, enggak pernah mendahului perintah Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Kedua, hamba-hambanya yang tergolong mukhlasin, pilihan-pilihan Allah, manusia-manusia pilihan Allah,
Mereka itu disebut langsung oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang mukram, mulia, tanpa ada embel-embelannya. Kalau takwa itu biasa, tapi Allah mensifati mereka dalam surat Ma'arij dan juga pernah kita kaji ayat 35. Ulaika fi jannatin mukramun. Para syuhada mendapatkan titel ini. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sekali lagi, jangan kalian berkata mereka itu mati, tapi mereka itu hidup di alam barzah dengan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Sekali lagi ayyuhal ikhwah, yang memperjuangkan kebenaran enggak pernah mati. Dia akan tetap hidup dengan kebenaran yang ada itu. Karena itu kemudian tidak ada pahala di atas pahala syahid. Kata Rasulullah, setiap orang melakukan perbuatan kebaikan, di atasnya masih ada lagi kebaikan. Setiap ia melakukan yang lebih tinggi, di atasnya masih ada lagi perbuatan yang lebih tinggi nilainya. Kecuali kalau dia sudah sampai kepada martabah syuhada, maka enggak ada kelebihan dari itu lagi. Sudah di atasnya mereka. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita syahadah itu. Dan syahadah itu pilihan Allah. Pilihan akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini kajian kita sampai ayat 154. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan sampai kepada ayat 155. Kita akan membicarakan mengenai falsafat bala dan musibah. Apalagi hari-hari ini lagi banyak musibah di bangsa ini. Ketika 2004 setelah tsunami pernah saya sampaikan hal itu. Tapi mungkin minggu yang akan datang kita akan sampai pada firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Insyaallah minggu yang akan datang. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.